Halo, ketemu lagi di Rizky STY Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan eh, buat soal-soal CPNS ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Jika X 6/7 dari 87,5% atau 87,5%, sedangkan Y-nya 3/5 dibagi 0,4 dikali 50%. Bagaimana hubungan X dan Y? Oke. Jadi gini, 6/7 kan dari di sini ada kata dari nih. Kalau dari itu artinya dikali ya. Dikali 87,5/100 ya. Nah, atau gini saja. Bisa komanya digeser ke kanan dengan syarat ini 875 tapi bukan per 100 lagi tapi per 1000 gitu. Artinya sama-sama dikali 10 gitu ya supaya komanya hilang gitu. Coba 875 per 1000 ini bisa sama-sama dibagi 25 ya. 875 dibagi 25 itu kan 35 dibagi 1000 bagi 25 kan 40. Ini bisa kita perkecil lagi. Sama-sama dibagi 5, ini 7, ini per 8 gitu ya. Berarti jadi 6/7 dikali 7/8. Coret. Itu hasilnya 6/8 ya. 6/8 itu sama dengan berapa sih? Ya tinggal gini aja. 8. Oke, kita coba 6/8 aja ya. Gitu, coba. Hitung dulu yang ini. 3/5 dikali dengan 0,4 kan bisa nyatakan 4/10 gini ya. Ya kan? 4/10 gitu. Berarti bisa ditulis 10/4 dikali dengan 50% ini sama dengan setengah gitu ya. Berarti sama dengan setengah gitu ya. 10 dengan 2 bisa dicoret. Ini 5. Ini 5 bisa kita coret lagi gitu ya. Jadi hasilnya 3/4. 6/8 sama-sama dibagi 2 ya. Ini 3/4. Coba bisa kita cek. Ini sama ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Artinya X sama dengan Y. Sehingga pilihannya yang C ya. Oke. Sebuah bus Budiman dari Tasik menuju Jakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian bus itu kembali lagi ke Tasik dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, X-nya diketahui adalah kecepatan rata-rata bus Budiman. Manakah hubungan yang tepat? Oke, jadi kecepatan rata-rata itu, nah kayak gini ya, itu sama dengan K1 ditambah W1. Ya, gimana sih? K1 kali W1 ya. Kecepatan 1 dikali waktu 1 ditambah kecepatan 2 dikali waktu 2 dibagi dengan W1 tambah W2 itu ya. Nah, di sini diketahui kecepatan satunya atau kecepatan perginya ini ya dari Tasik menuju Jakartanya sama dengan 60 gitu ya. 60 dikali waktu 1 gitu kan. Nah, katakanlah di sini ada kota Tasik ini ya. Tasikmalaya ya. Tasik menuju Jakarta gitu ya. Nah, ini keberangkatan awalnya nih. Tasik menuju Jakarta. Nah, sedangkan bus itu balik lagi dari Jakarta ke Tasik. Cuman bedanya kecepatannya 40 km per jam. Berarti 40 W2 gitu ya. Nah,
kita bisa, nah berarti jarak antara Tasik Jakarta dengan Jakarta Tasik sama harusnya gitu ya. Jadi bisa ditulis seperti ini, 60 kali W1 itu sama dengan 40 W2. Nah, kita mainkan di sini, ini kita mainkan pindah ruas aja. 40 ini kan pengali ya. 60 ini pindah ruas gitu. Jadi saling bertukar. 40 dengan W2 tinggal tukeran aja. Gitu kan, ini kan pengali, pindah ruas jadi pembagi, berarti 40 per 60 sama dengan W1 per W2. Coret. 4 per 6 sama-sama dibagi 2 itu 2 per 3. Artinya kecepatan 1 dengan kecepatan 2-nya 2 banding 3. Di sini kan nggak diketahui jaraknya gitu ya. Nggak relevan gitu. Coba di sini ya sudah, kita masukin aja kan. Kecepatan satunya tadi 60 gitu ya. 60 dikali 2 ditambah dengan 40 kali 3 dibagi dengan 2 tambah 3 gitu kan. Sama dengan 60 kali 2 kan 120. 40 kali 3 juga 120. Dibagi 2 tambah 3 5 gitu ya. Nah, 120 tambah 120 kan 240 ya. 240 dibagi 5. 240 bagi 5 sama dengan 48 km per jam ya. Nah, di sini 48, di sini juga 48. Artinya bisa disimpulkan X sama dengan Y ya. Oke, sehingga pilihannya yang C. Jika X sama dengan 2Y dan Y tidak sama dengan 0, maka bagaimanakah hubungan antara A dan B? Oke. Sebenarnya tanpa harus menghitung pun Y-nya ini kalau tidak sama dengan 0 bisa juga positif, bisa juga negatif gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya sudah bisa ditebak nih dalam 10 detik pun. Maka jawabannya sudah pasti yang D ya. Hubungan A dan B tidak bisa ditentukan. Kita buktikan ya, apakah benar nggak jawaban yang D. Coba kalau saya ambil misalkan X-nya, Y-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Y-nya sama dengan 1 gitu. Coba 8X. 8X itu kan X-nya tadi 2 sama dengan 2Y gitu. Berarti 8 kali 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. 8 kali 2 16. A-nya berarti 16 ditambah dengan 8Y. Y-nya tadi 1 kan. 1 kuadrat itu 1. 8 kali 1 8 ya. 16 sama 8 sama dengan 24. Yang B-nya 8 kali 1 kan 8 ditambah dengan 4X kan 2Y X-nya. 2Y 2 kali 1 2 dikuadratkan 4. 4 kali 4 16 gitu kan. Sama dengan 24. Berarti bisa disimpulkan A-nya sama dengan B. Itu kalau Y-nya 1 gitu kan. Coba kalau Y-nya 2. Kalau Y-nya 2 ya. Misalkan Y-nya 2 nih. 8X kan X sama dengan 2Y. 2 kali 2 kan 4. 8 kali 4 32. Ditambah dengan 8 kali 2 dikeluarkan 4. 8 kali 4 30. 2 tambah 32 sama dengan 64. Ini A-nya ya. Coba kalau yang B-nya. Yang B-nya ini 8Y. Y-nya 2 tadi ya. 8 kali 2 kan 16. Ditambah 4X kuadrat. X-nya kan 2Y gitu. Y-nya tadi 2. 2 kali 2 kan 4 dikuadratkan 16. 4 kali 16 itu kan 64 gitu ya.
Iya bener ya. 2 kali 2 kan 4 ya. Ya. Sorry. 4x gitu. 4 kali 2, 4 kali 2 kali 2 gitu kan. 2 kali 2 kan 4 ya. 4 dikuadratkan itu 16. Bener ya, 64 ya. Nah, hasilnya di atas 64 ya kan? 6 tambah 4 aja 10. 1 tambah 1 2 tambah 6 80. Berarti A-nya kurang dari B gitu kan? Gitu. Nah, dari sini sudah terlihat. Gitu kan, kalau 1 sama nilainya, kalau 1 Y-nya gitu kan. Tapi kalau Y-nya 2 beda gitu kan? Hasilnya gitu ya. Minus apalagi ya kan? Minus apalagi, pasti beda sekali gitu kan kalau minus gitu. Ya, coba kalau mumpung latihan ya, ini video ini saya buat hanya untuk sebagai bahan latihan aja. Coba kita hapus dulu semuanya. Ini hanya untuk latihan aja ya. Kalau pada saat tes udah, kalau ketemu, kalau bisa ditebak ya langsung jawab aja gitu. Kalau pada saat tes ya, tapi ini hanya sekedar latihan ya. Coba kalau X-nya min 1 misalkan, Y-nya min 1, Y-nya sama dengan min 1 gitu. X 8 kali 2Y, Y-nya tadi min 1. 2 kali min 1 kan min 2 kan? Berarti 8 kali min 2 itu min 16 ya. Ditambah dengan 8Y. Min 1 dikeluarkan kan 1. Berarti 8 tambah 1 8 gitu ya. 8 kali 1 8 gitu ya. Min 16 tambah 8, utangnya 16, baru dibayar 8 ya. Pasti kurang gitu kan, min 8 gitu. Ini A-nya gitu kan. Sedangkan B-nya coba kita hitung. Min 8Y. Y-nya tadi min 1. 8 kali min 1 kan min 8 gitu ya. Ditambah 4x kan 4 kali 2y gitu kan, y kuadrat gitu, 2y kuadrat. 2y-nya kan min 1. 2 kali min 1 kan min 2 dikuadratkan 4. 4 kali 4 16. Min 8 tambah 16 berapa? Utangnya 8 dibayar 16 ya 8. Artinya A-nya kurang dari B gitu kan? Ya. Jadi jelas ya, jawabannya yang D. Gitu. Hubungan A dan B tidak bisa ditentukan. Oke, pilihannya yang D. Oke, kita beralih ke soal TKP. Zainal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari datang seorang ibu marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai. Sampai akhirnya ibu tersebut menyakiti kepercayaan Zainal yang mana adalah rekan Anda. Sikap Anda titik. A. Diam saja karena bukan urusan Anda. Menenangkan ibu tersebut lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan yang lain. C. Menenangkan ibu tersebut. D. Menenangkan ibu tersebut sambil memberitahu bahwa apa yang diucapkan sudah menyakiti hatinya. E. Memarahi balik. Nah, coba di yang A ini udah pasti poinnya kecil ya, gitu, karena kan si ibu itu marah gitu kan ke si Zainal itu. Ya paling tidak setidaknya kita harus membantu ya. Berarti ini poinnya paling kecil. Coba kalau yang B ini, menenangkan ibu tersebut lalu mengarahkannya ke bagian pelayan yang lain. Oke, kita simpan dulu. Menenangkan ibu tersebut. Berarti ini poinnya paling tinggi ya. Itu artinya setidaknya kita harus membantu gitu kan si orang-orang kepercayaan Zainal yang kena marah sama ibu tersebut gitu. Mungkin karena ya bisa aja si orang kepercayaan Zainal itu dia yang salah gitu ya, dia yang salah karena pelayanannya tidak sesuai gitu ya. Dan sebagai atasan kita harus menegurnya gitu ya. Coba kalau menenangkan ibu tersebut lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan yang lain. Yang C ini lebih baik ya daripada yang B ini. Berarti ini poinnya 4 gitu ya. Kalau memarahi balik ini poinnya 2. Yang ini berarti poinnya 3 ya. Nah, seperti ini penilaian poinnya. Oke.
Seorang pelanggan ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Akan tetapi ada teman Anda ya, maksudnya nih ya. Ada teman Anda yang kelelahan dan butuh waktu istirahat. Sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai dan harus segera diselesaikan. Maka bagaimanakah Anda menyikapinya? Oke. Jadi ketika kan semua orang ingin cepat-cepat selesai gitu kan, masih ada tugas sisa-sisanya selesai gitu. Nah, kira-kira nyikapinya bagaimana? Kita cek pilihannya. Menggandingkan teman Anda dengan mengurusi kepentingan tersebut. Kita simpan dulu. Melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kantor tidak terbengkalai. Kita simpan dulu. Melapor kepada atasan untuk meminta petunjuk. Nah, di sini kan kondisinya ada teman Anda yang sudah capek gitu ya, sudah lelah gitu kan. Artinya tidak mungkin kan kita harus memaksakan beliau bekerja gitu. Kita mau nggak mau harus melapor gitu kepada atasan untuk diberikan sarannya gitu. Apakah dia harus istirahat dulu atau bekerja secara pelan-pelan. Berarti yang C ini poinnya paling tinggi alias 5. Melayani dengan tenang dan sabar walau bukan tugas Anda. Di sini bagus ya. Melayani dengan tenang dan sabar. Tapi di sini ada kata bukan tugas Anda ya. Namanya pelayan itu kan harus bagian tugas kita gitu kan. Gitu. Apapun yang bukan segala tugas yang bukan bidangnya, ya lebih bagus kalau kita bantu gitu yang tugas-tugas teman gitu, atasannya gitu ya. Berarti ini poinnya 1. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai baru membantu teman Anda yang kelelahan. Oke, kita bandingkan sama yang ini ya. Menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan tersebut. Ini istilahnya bagus ya, tapi yang C ini jelas gitu ya. Berarti ini 4. Coba. Kalau menyelesaikan tugas Anda sampai selesai baru membantu teman Anda yang kelelahan. Ya artinya kita tidak mempedulikan, kesannya kita tidak mempedulikan teman kita yang sedang kelelahan gitu kan. Berarti ini, tapi ini setidaknya lebih baik daripada yang D ini ya. Gitu ya, berarti ini poinnya 2. Gitu. Yang ini berarti poinnya 3. Nah seperti ini ya penilaian poinnya. Oke. Ketika Anda sedang berjalan-jalan di pusat kota, ada anggota kru sebuah stasiun televisi melakukan wawancara secara acak pada orang-orang sekitar Anda dengan topik tersebut. Ketika berada pada situasi tersebut, Anda akan A. Dikarenakan saya tidak bisa diwawancara, maka saya akan berputar atau menyeberang ke arah sisi jalan untuk menghindari anggota kru tersebut. B. Saya berkeinginan masuk di acara televisi tersebut sehingga akan menarik perhatian anggota kru televisi dengan mengatakan beberapa kata ke arah kamera ketika saya melewatinya. C. Saya berkeinginan masuk di area televisi tersebut sehingga akan menarik perhatian anggota kru televisi dengan mengatakan beberapa kata ke arah kamera ketika saya melewatinya. D. Saya ingin sekali masuk di acara televisi tersebut sehingga saya mengajukan diri untuk wawancara. E. Saya tidak terpengaruh dengan wawancara tersebut dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa sesuai kebutuhan. Oke, seperti yang kalian lihat di bagian atas, ini adalah soal kuis ya. Kira-kira jawabannya apa? Oke. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Baik, sampai di sini dulu video kita dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih atas kepada kalian semua yang menjadi penonton setia di channel Rizky STY Ngajar. Sampai jumpa. Thank you.